Pada hari Sabtu, Billy ke rumah Tika. Billy lagi galau dan menceritakan kegaulannya kepada Tika. Ih, aku sebel deh sama semua orang. Loh Billy, kamu kenapa? Kok kamu datang-datang marah-marah sih? Itu loh, aku kesel sama papa mama, sama semuanya. Aku tuh mau main sama teman-teman. Karena aku bosan di rumah. Aku mau jalan-jalan. Tapi mamaku gak bolehin. Pokoknya aku sebel banget deh. Loh Billy, kan sekarang kita emang belum boleh sekolah. Dan kalau bisa jangan berkerumun. Banyak loh tempat bermain yang masih tutup. Kan sekarang kita masih pandemi. Aku tuh bosan di rumah terus. Aku tahu Billy. Aku juga kayak kamu, gak bisa kemana-mana juga. Di rumah terus. Tapi aku tetap senang tuh. Aku bisa bantu mama di rumah, bisa main sama adikku yang lucu, dan masih banyak hal yang bisa aku lakukan di rumah. Tetap aja, lama-lama bosan kan? Kamu pasti lama-lama juga nanti bosan, galau kayak aku. Udah deh, aku mau pulang aja. Billy pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dulu Billy boleh main sama teman-teman. Dulu setiap hari Minggu papa mama bawa Billy jalan-jalan. Dulu Billy sedih. Billy mau bebas seperti dulu. Billy, kenapa Billy? Jangan sedih terus. Billy bosan ma di rumah terus. Billy yang baik, Tuhan mau Billy punya hati yang bersuka cita. Sekalipun Billy lagi bosan, karena hati yang gembira itu membuat Billy bisa jadi anak yang ceria dan bisa memuji Tuhan. Billy bobo dulu ya. Besok mama temenin Billy sekolah minggu bareng. Iya ma. Keesokan harinya, Billy sekolah minggu online. Shalom adik-adik. Oke, kita bersyukur ya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Tapi sayangnya kita tidak bertatap muka secara langsung ya. Oke, apa kabar Los Angeles? Baik Lose Asiana gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti kabarnya juga luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum itu yuk kita mau angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Kita sambung dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
kita bersatu dalam doa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memimpin kami dalam satu minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk dulu. Adik-adik, Lause mau tanya, pernah gak adik-adik sedih? Pernah dong Lause. Kalau lagi sedih, Lause Asiana kemana? Nyarinya siapa? Nangis terus duduk sendirian nangis. Lause Asiana kalau lagi sedih, pernah gak nyari Tuhan Yesus? Kalau waktu kecil sih belum kepikiran ya Lause, tapi kalau sekarang tuh pasti nyari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah ada yang lagi sedih gak? Kalau lagi sedih, gak usah nangis-nangis terus, tapi kita harus datang, kita kasih tahu Tuhan Yesus apa yang sedang kita sedihkan. Tuhan Yesus pasti akan menghibur kita. Sekarang kita akan belajar satu pujian yang judulnya Beritahu Yesus. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Adik-adik, ternyata bukan hanya obat loh yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi karena hati yang gembira juga bisa membuat kita senang, sembuh, dan itu adalah obat kita juga. Mari adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Halo adik-adik, ayo siapa yang di sini lagi sedih?
lagi galau, bawaannya suka marah-marah. Ayo, siapa yang karena terlalu sering di rumah, maunya main handphone terus, maunya main game terus. Kalau handphonenya dibilang udah terlalu lama main handphone, galau deh karena nggak ada handphone, ya. Makan dulu, handphonenya ditaruh dulu, galau deh gara-gara nggak ada handphone. Nah adik-adik, siapa yang di sini sering galau, sering sedih, sering marah-marah? Kalau sering marah-marah, sering sedih, bawaannya semua nggak enak loh. Makan nggak enak, mandi nggak enak, main juga nggak enak. Nah, ada firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hari ini kita mau belajar dari Amsal pasal 17 ayat 22. Nah, siapa yang adik-adik tempat ini sering galau, sering bosen? Kalau udah galau, kalau udah bosen, marah deh sama papa, sama mama. Nah, pesan firman Tuhan pada kita untuk hari ini adalah, kalian mau nggak punya hati yang bersuka cita? Karena gini loh, orang yang sakit aja, kalau orang itu masuk rumah sakit, selain dia harus minum obat, nah dia juga harus dihibur. Supaya apa? Supaya dia punya semangat untuk melawan penyakitnya. Nah, gimana kalau misalnya adik-adik yang sehat sekarang, bawaannya suka galau, suka sedih, suka stres, lama-lama itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan mau kita memiliki hati yang bersukacita senantiasa. Minggu lalu, Lausa ada ceritakan tentang Saulus yang bertobat. Setelah Saulus bertobat, adik-adik, namanya diganti menjadi Paulus. Wow, Paulus pada waktu itu menjadi orang yang berbeda sama sekali. Dulu dia itu benci sama orang Kristen. Sekarang dia malah membawa orang untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Si Paulus ini di dalam perjalanan dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Ternyata adik-adik, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Penderitaan apa sih, Lause? Penderitaan itu gak tanggung-tanggung adik-adik. Si Paulus sering sekali ditolak. Udah itu, dia pernah juga dianiaya. Dia pernah difitnah, bahkan dia dijebloskan ke dalam penjara. Padahal dia gak bersalah. Dia gak melakukan perampokan, pembunuhan, pencurian, enggak. Dia gak melakukan hal yang jahat. Tapi dia melakukan apa? Dia memberitakan Injil. Dia menderita demi memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dia menderita demi Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhannya pada waktu itu. Nah, yang luar biasanya adik-adik, sekalipun si Paulus ini mengalami banyak sekali penderitaan, dia gak pernah menyerah. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap setia memberitakan firman Tuhan, dan dia tetap dikatakan bersuka cita. Bahkan ketika dia di dalam penjara, dia bisa menulis surat kepada jemaatnya, dan dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa. Padahal si Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam penjara. Nah, lihat ya, seseorang yang selalu bersukacita, selalu senang hatinya, tidak akan pernah menyerah atau putus asa. Dia pasti melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua bersukacita. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengucap syukur senantiasa dan bergembira di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya setiap anak Tuhan, ya, ketika dilihat orang, wow, anak Tuhan itu selalu penuh dengan sukacita. Anak Tuhan itu mampu memuji Tuhan
ketika dia bersuka cita. Anak Tuhan itu mampu menghibur orang lain yang sedang susah, sekalipun dirinya sendiri juga di dalam kesusahan. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau kita bersuka cita senantiasa, karena kita yang bersuka cita senantiasa itu menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita bersuka cita, maka kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ingat firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Jikalau pada hari ini Engkau mengajarkan kami tetap bersuka cita, sekalipun kami mengalami hal yang tidak menyenangkan atau mengalami hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami bersyukur karena ada Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk tetap bersuka cita di dalam keadaan apapun. Tolong kami ya Tuhan, senantiasa bergembira dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Billy, apa kamu mau galau dan sedih terus? Enggak, Ma. Aku sekarang mau jadi anak yang selalu bersuka cita, supaya aku bisa selalu sehat, senang, dan ceria. Itu kan maunya Tuhan, Ma. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.